VTube bisnis ilegal atau tidak resmi. OJK menghentikan bisnis VTube tertanggal 3 Juli 2020. Nah, di mana OJK bersama Satgas waspada investasi resmi bahwa VTube adalah bisnis yang harus dihentikan. Lampiran siaran pers OJK 3 Juli 2020. Dengan demikian, VTube secara resmi adalah ilegal atau tidak resmi. VTube. OJK menghentikan bisnis VTube. OJK bersama Satgas waspada investasi resmi bahwa VTube adalah bisnis yang harus dihentikan. Dengan demikian, VTube secara resmi adalah ilegal. Pengumuman OJK akan mempercepat bubarnya VTube. Dengan pengumuman ini, orang makin enggan bergabung dengan VTube. Member baru akan semakin sepi, maka tak ada yang akan membeli Viewpoint. Member lama yang sudah membeli bintang dan menonton berpuluh iklan akan mendapat zong. Ada info kemungkinan aplikasi VTube akan diblok oleh Kominfo. Itu biasanya terjadi pada bisnis yang telah dinyatakan dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi. Bisnis iklan itu bukan begitu, Bambang. Sungguh negeri yang ajaib. Penipuan seperti ini muncul mati silih berganti. Ada Brotherhood, ClickShare, Memeals. Semuanya muncul untuk mati. Kebanyakan member akhirnya rugi. Tapi itu tak bikin kapok orang Indonesia untuk lagi-lagi ditipu. Karena apa? Karena tak paham tapi sok paham tentang bisnis iklan, khususnya iklan online. Apakah mungkin orang klik iklan lalu dapat uang? Lihat iklan dapat uang, nonton video iklan dapat uang? Tak mungkin. Cuma orang gila atau bodoh yang menganggap itu mungkin. Dari bahasbisnis.com. Bisnis iklan online itu seperti ini. Misalnya si A pasang iklan obat kuat di internet. Setiap iklan diklik dan ditonton orang, dia bayar VTube Rp1.000. Apakah si A iklannya diklik doang? Diklik orang tentu, tapi si A pasti tak mau iklannya ditonton oleh orang suruhan tanda kutip. Karena apa? Karena orang suruhan kemungkinan belinya kecil. Si A klik iklannya diklik dan ditonton oleh calon pembeli potensial yang mengklik iklannya karena tertarik atau ingin tahu. Orang seperti inilah yang kemungkinan belinya besar. Dalam periklanan itu ada istilah tanda kutip konversi. Misalnya dari 100 kali tayangan ada 5 orang yang beli, berarti konversinya 5%. Si A ingin konversi iklannya sebesar mungkin. Supaya konversinya besar, iklannya tentu harus tampil di pemirsa tertarget. Jualan obat kuat, iklannya harus tampil di kalangan umur tertentu, di waktu tertentu. Juga kalau jualan baju, HP, dan lain-lain. Di periklanan online, pentargetan itu lebih mendalam lagi. Di YouTube misalnya, orang pasang iklan melalui YouTube. YouTube lalu mencari orang yang pas untuk menampilkan iklan. Misalnya iklannya adalah obat kuat. Maka YouTube akan menampilkan iklan tersebut kepada orang yang pas, umur di atas sekian. Pernah Google tanda kutip bagaimana mengatasi lemah syahwat, atau pernah search di YouTube cara tahan lama. Nah, orang-orang itulah yang akan dicekoki iklan obat kuat. Nanti orang itu klik iklan dan lebih mungkin beli ketimbang kalau iklan itu ditampilkan di kalangan sembarang. Bisnis iklan di VTube. Nah, bisnis iklan di VTube itu ngaco. Jelas menandakan bahwa ini bisnis iklan penipuan seperti Memeals. Orang nonton iklan lalu dibayar. Kembali ke si A yang pasang iklan obat kuat. Dia pasang iklan di VTube. VTube lalu menyuruh ribuan orang nonton iklan si A. Rugi besar si A. Iklannya diklik dan ditonton ribuan orang. Dia harus bayar setiap orang klik dan tonton, tapi konversinya kecil atau malah tidak ada. Tak ada yang beli. Kenapa akan sangat teramat kecil? Karena orang yang klik dan nonton bukan orang yang tertarik, bukan calon pembeli, bukan pembeli potensial, tapi orang-orang yang disuruh klik dan tonton. Contoh ekstrimnya sama dengan orang pasang iklan mobil. Setiap kali orang klik dan tonton iklan, dia bayar. Tapi yang klik itu anak-anak kecil yang disuruh klik dan tonton. Ada jutaan kali anak-anak nonton. Yang pasang iklan harus bayar jutaan rupiah, tapi tak ada yang beli. Bodoh luar biasa kalau si A pasang iklan di VTube dan
Tak ada sebetulnya orang yang mau pasang iklan di VTube. Jadi begitulah Bambang, begitulah bisnis periklanan online. Orang pasang iklan itu tak akan mau kalau iklannya diklik dan ditonton oleh orang sembarangan. Kalau orang disuruh klik, disuruh tonton iklan lalu dibayar, itu pasti penipuan. Contoh yang sudah ada dan terbukti penipuan adalah ClickShare dan Memeals. Lalu bagaimana VTube bayar member? Dari duit Anda sendiri dan dari orang yang jadi member setelah Anda. Persis seperti ClickShare dan Memeals. Member yang masuk lebih duluan mendapat keuntungan dari member yang masuk belakangan. Yang masuk belakangan dapat keuntungan dari member yang lebih belakangan. Tapi kan VTube gratis. Yang gratis itu harus nunggu 40 hari hanya untuk dapat 12 poin. Katanya 1 poin itu nilainya $1. Jadi selama 40 hari nanti orang harus tonton 5 video iklan dapat 0,3 poin. 40 hari dapat 12 poin. Bisa dirupiahin. Mungkin bisa, tapi belum ada bukti. Saya yakin yang gratis itu cuma jebakan Batman. Seperti ClickShare dulu yang mulanya gratis. Nanti pasti ada tawaran orang beli paket supaya bisa nonton lebih banyak iklan dan dapat lebih banyak uang. Atau mungkin nanti ada tawaran orang supaya bayar untuk pasang iklan seperti Memeals. Ini adalah paket-paket yang lebih mahal untuk dapat uang, yang akan sangat sulit untuk didapatkan secara gratis. Kenapa VTube itu penipuan? Karena VTube mengaku bisnis periklanan yang sebetulnya bukan begitu bisnis periklanan. Cuma orang bodoh yang bilang itu bisnis periklanan, dan masih banyak orang bodoh. Makanya banyak yang tertipu bisnis periklanan palsu seperti ClickShare dan Memeals. Berbohong supaya orang setor uang untuk keuntungan pribadi, itulah namanya penipuan. Dan pendiri VTube membohongi orang dengan mengatakan VTube bisnis periklanan, padahal bukan. Itu cuma supaya orang setor uang dan mereka dapat keuntungan. Tapi VTube gratis, pada awalnya gratis, tapi Anda akan diminta untuk setor uang begitu Anda ingin tarik uang. Anda diminta untuk membeli paket tanda kutip bintang. Tapi VTube terbukti membayar. VTube membayar membernya dari uang orang yang masuk belakangan yang tanda kutip dipaksa membeli paket bintang. Mereka hanya sebagai perantara dan komisi puluhan persen. Bila tak ada member baru, member lama pun tak akan dapat untung, malah buntung. Apakah VTube akan bubar? Pasti. VTube bayar keuntungan member dari uang member baru. Member baru harus berlipat ganda. Saatnya nanti jumlah member baru tak cukup untuk bayar keuntungan member lama. Saat itulah VTube bubar. Saat itu orang yang belakangan masuk yang rugi, dan yang rugi akan jauh lebih banyak dari yang untung. Itulah supaya selalu yang terjadi di skema Ponzi alias arisan berantai seperti VTube, sama seperti ClickShare dan Memeals. Nanti mungkin ada yang bilang, real kok saya dapat untung ya, selama ada member baru yang bayar, member lama akan dapat untung. Tapi itu tak akan berlangsung lama. Jadi hati-hati, saat susah begini jangan bikin semakin susah. VTube sudah ada di Play Store. VTube sekarang sudah ada di Play Store. So what? Apakah itu berarti VTube bukan penipuan? Sama sekali tak berarti begitu. Aplikasi Memeals juga ada di Play Store dulunya. Hypo juga ada di Play Store. Giveodream juga. Semua bisnis online ada di Play Store. Itu bukan suatu yang istimewa. Google Play Store tidak melakukan screening apakah suatu aplikasi baru itu penipuan atau bukan. Nah, update-nya karena sudah terdaftar sebagai bisnis yang dihentikan, ada kemungkinan aplikasi VTube juga akan diminta dikeluarkan dari Play Store. Biasanya ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, sama seperti aplikasi Giveodream yang tiba-tiba lenyap dari Play Store. Skema Ponzi-nya semakin kentara. Ini fakta yang jelas. Member dapat VIP. VIP itu bukan rupiah, itu semacam token. VIP harus dijual ke sesama member. Member yang mana yang akan beli VIP Anda adalah member baru.
yang ingin membeli paket bintang 1 ke atas. Itu makanya di setiap grup mereka selalu didorong supaya member membeli paket bintang 1 atau lebih. Bagaimana kalau tak ada member baru? Ya song, siapa yang mau membeli VIP Anda? Dari sini sudah jelas bahwa VTube adalah skema Ponzi. Member lama akan mendapat keuntungan bersih kalau ada member baru dalam jumlah yang lebih banyak. Akhirnya jenuh dan bubar. Member yang belakangan masuk yang sudah terlanjur beli bintang ratusan ribu bahkan jutaan rupiah akan gigit jari. Menonton iklan dibayar itu cuma supaya berkesan ada kerjaan yang menjadi dasar mendapat penghasilan. Sekali lagi, tidak ada di dunia ini orang nonton iklan dibayar, yang sebenarnya hanyalah oper-oper uang dari member baru ke member lama. Website resmi sudah diblokir Kominfo. Apakah website resmi dari VTube? Lihat di klik Polisi atau kebijakan pada Play Store akan muncul halaman situs fptech.id. Klik aja privasi /polisi, yang muncul adalah peringatan dari Kominfo. Tampilan website sebelum di-ban. Update, saat ini VTube tak lagi diblokir Kominfo. Apakah bahasbisnis.com memberi berita palsu? Tak pernah ada hoax di Bahas Bisnis. Faktanya memang VTube pernah diblokir. Ini cuplikan komentar member VTube yang membuktikan memang pernah diblokir. Bisa juga langsung dibaca di kolom komentar. Jangan khawatir, seperti yang kita ketahui bersama di VTube sudah berjalan. VTube sudah mengantongi izin dari Kominfo, tapi karena respon yang luar biasa dari market dan VTube menjadi booming, banyak sekali orang yang melaporkan VTube ke Kominfo mengenai VTube adalah penipuan. Akhirnya perusahaan pun di double check oleh Kominfo, sehingga website resmi kita untuk sementara waktu di freeze oleh Kominfo. Kabar baiknya, setelah di double check oleh Kominfo dilihat bahwa perusahaan tidak ada unsur penipuan sama sekali, jadi lulus masa double check. Serta soal website fvtech.id, baru saja hari ini selesai proses normalisasi. Saat ini website FVTech sudah bisa dibuka dalam jangka waktu dekat. Website resmi dapat beroperasi seperti biasa lagi. Nah, apakah dengan dibukanya blokir berarti VTube bukan skema Ponzi? Tetap saja penipuan skema Ponzi. Pemblokiran hanya memperkuat fakta. Tak diblokir bukan berarti bukan skema Ponzi. Givo, Dream, Hypo juga tidak diblokir. Terbukti akhirnya penipuan skema Ponzi dan banyak orang rugi. Jadi seperti itu. Wah, gitu-gitu ya. Ya, gak mungkin banget itu ada bisnis-bisnis begitu, pemirsa. Hati-hati, penipuan menyamar bisnis periklanan. VTube penipuan bisnis iklan, pemirsa. Hati-hati ya pemirsa. Hati-hatilah. Hati-hatilah.